Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, ma sya'nu ora ana utai perkara wujudat talabi ma sya'nu ora ana utai perkara kang penting wujudat talabu iku wujude panuprih. Inna ma sya'nu mestine utai perkara kang penting iku ang turzaqo yen to diparingi sira hasunal adabi ing baguse tata krama. Yang terpenting bagimu bukannya sekedar meminta atau berdoa, tapi yang terpenting adalah jika kau diberi baiknya adab atau tata krama kepada Tuhan. Maksudnya sebetulnya di dalam doa itu bukan masalah pengaduan permintaan yang menjadi tujuan orang-orang ahli syuhud, kan tetapi berdoanya ahli syuhud itu karena semata-mata melampiaskan atau merasakan berkasih mesra dengan Tuhannya. Jadi perjumpaan dengan Tuhannya itulah yang terpenting bagi ahli syuhud, bukan masalah permintaannya di dalam doa itu. Karena bagi ahli syuhud berkasih mesra dengan Allah itu sudah cukup melebihi segala-galanya. Ma talaba orang nubrih laka marang sira apa sayun suwiji-wiji apa mislul ittirori bangeti hajat wala asro'alan orang ngeri kataki bil mawahibi kelawan nompo piro-piro kanugrahan ilaika marang sira apa mislu zillati sepadane ngetokake ina wal ikhtiqori lan bangeti karo. Ada sesuatu yang menyegerakan terkabulnya permintaan atau doa seperti dalam keadaan terpaksa atau sangat butuh, dan tiada sesuatu yang menyegerakan kedatangan pemberian dari Allah seperti menyatakan rendah diri dan sangat fakir. Tidak ada sesuatu yang doa itu seperti kilat terkabulnya doa itu bukan masalah
kita sangat membutuhkan sesuatu yang sangat-sangat dibutuhkan. Akan tetapi dalam pandangan ahli zuhud, lenyapnya keakuan, kefanaan manusia dari dalam hatinya, itulah sebetulnya sesuatu yang membuat doa itu cepat terkabul. Jadi bukan metentengnya memaksakan kehendak, sangat butuh sekali dengan sesuatu, bukan itu yang mempercepat terkabulnya doa itu. Bahkan sebaliknya, ketika kita tidak membutuhkan apa-apa, kita tidak butuh bersandar dengan apapun, tapi yang dibutuhkan rasa dalam hati adalah perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fanakan diri manusia, itulah sebetulnya rahasia yang cepat terkabulnya doa. Pada umumnya kan nunggu doa itu kita membutuhkan betul-betul. Kalau kita tidak membutuhkan doanya sekedarnya, tapi kalau kita membutuhkan seperti kayak seolah-olah itu kita ingin cepat-cepat minta sesuatu yang besok atau nanti sudah terkabul, itu mayoritas umum kebiasaan seorang hamba di hadapan Allah. Akan tetapi ahli zuhud bukan itu yang dituju, bukan terkabulnya doa, akan tetapi berkasih mesrahnya rinduan kepada Allah. Di dalam rasa inilah yang mempercepat terkabulnya doa. Malah jika kita tidak mengharapkan apapun, kita hanya mengharapkan menyadari kewujudan keberadaan Allah, keindahan Allah di dalam rasa. Sebetulnya inilah kenikmatan yang tiada tara, yang tiada bandingannya. Jadi kalau kita berdoa itu jangan menuntut sesuatu yang kita butuhkan. Kita anggap kita kalau tidak ada sesuatu itu, kalau doa kalau doa kita harus terkabul, itu bukan itu. Ini apa? Bisa dipaham ya. Jadi apa ya? Pilih gambar noroso ini, roso. Kita umpamakan saja, ketika kulon jenengan niku orang yang kita kasih lah, orang yang kita sayangi, yang kita kasih, terpisah beberapa puluh tahun tidak pernah berjumpa. Ketika ada kabar kekasih kita, yang orang yang kita kasih itu ingin datang kepada kita, bagaimana perasaan kita? Nah, apakah masih membutuhkan oleh-olehnya? Atau rasa hati ini menggebu-gebu, berdebar-debar karena mau berjumpa dengan sang kekasih?
kekasih atau ngarep-ngarep mengharap oleh-oleh nyaku oleh opo kirane ya, oleh-oleh apa ya kiranya. Ibaratkan seperti itu. Orang yang berdoa mengharap terkabulnya doa itu seperti itu kita ibaratkan. Kekasih yang datang, tapi yang difikirkan, yang dituju adalah oleh-olehnya, oleh-olehnya. Dan juga ada orang itu ingin bertemu dengan kekasihnya, akan tetapi tidak ada dalam benaknya, tidak ada dalam hatinya perasaan ingin mendapatkan oleh-oleh dari kekasihnya. Baginya bertemu dengan sang kekasih itu sudah oleh-oleh yang luar biasa. Bisa nyawang kekasih, bisa memeluk, berpelukan dengan kekasih, itu sudah oleh-oleh yang tiada tara. Bisa dipahami ya? Jadi diibaratkan seperti itu. Orang berdoa tujuannya agar apa yang dia butuhkan dapat terkabul. Nah, itu kita ibaratkan ingin ketika mau ada perjumpaan dengan kekasihnya, yang dipikirkan ini oleh-olehnya, maksudnya. Kan tetapi kalau ahli syukur enggak, bertemunya sang kekasih inilah yang diharap-harapkan, yang bernilai tiada tara bagi orang ahli syukur. Hanya kenapa Ibni Athaillah menyampaikan resep-resep seperti ini dalam kitab Al-Hikam? Karena memang keadaan hati orang-orang ahli syukur memang seperti itu kenyataannya, keadaannya. Kita tidak pernah berpikir kepingin kaya. Ahli syuhud itu kepingin kedepannya lebih maju, tidak ada. Yang dia inginkan dari ahli syuhud itu setiap detik dan saat selalu bersama sang kekasihnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ada di dalam hati para ahli syuhud. Nah, sebaliknya ahli hijab, enggak, sebaliknya. Nah, pemberiannya yang ditunggu-tunggu, bukan orangnya yang memberi, yang dikangeni, enggak, tapi pemberiannya itu yang kebayang terus dalam rasanya. Beda. Saya kira ini sudah bisa dipaham ya. Nah, sudah untuk tema pada malam hari ini yaitu adab berdoa. Itulah adab berdoa sebetulnya ya. Jadi bukan masalah sekarang butuh sesuatu, tidak ada orang risu seperti itu. Kita menjalani takdir dengan ikhlas, selalu bersama sang kekasihnya, itu sudah cukup luar biasa, sangat berharga sekali. Mungguh apa menurut orang-orang ahli syuhud. Itu merupakan adab berdoa menurut Ibni Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Sekiranya cukup sampai ini yang bisa kami sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan dari para jamaah, saya persilahkan.
Nggak ada. Yes, pertanyaan surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana ketiak banyak bulunya? Kalau ketiak banyak bulunya ditempati 40 iblis, benar apa tidak? Dongeng ya, dongeng. Kalau masalah benar apa tidak, sampean pernah ngalami ndak? Kalau ndak pernah ngalami, ya berarti ndak benar. Gitu loh. Tahu. Surga neraka kita percaya, tapi yakinnya ndak jamin saya. Yakin ndak? Kalau memang benar-benar ada, kalau ada, kalau ndak ada. Nah, maksudnya wujudnya, kalau adanya ya mesti ada, cuma maksudnya neraka itu yang seperti apa itu kan dikaji lagi. Ini ndak taruh jalan masuk kelek nang 40 iblis. Iblis sak piro gedene berarti sak burem-burem ngono iblis e. Nah, lek 40 nanti kelek kabeh. Ya cara logika gak masuk logika cara ngono ae. Wis dongeng ngono ae. Kalau memang ada di keterangan ya keterangan, faktanya kan, nah kita kan butuh fakta, nggak cuma keterangan. Prakteknya kita praktekkan, kita terapkan, faktanya seperti apa. Seperti dulu saya mengamalkan sholawat itu keterangannya misalnya itu, siapa yang memperbanyak sholawat, siapa yang ingin bahagia di akhirat, perbanyaklah membaca sholawat. Nah, gitu. Ketika saya praktekkan membaca sholawat tiap hari, terus kok malah masuk ke dalam ranah mukasyafah, dan di situ tidak malah hati ini dekat dengan Allah, malah semakin jauh. Nah, berarti kan faktanya, berarti yang dimaksud sholawat bukan seperti itu. Nah, saya cari lagi, ternyata meniru jejak Rasulullah, mengamalkan apa yang sudah diamalkan Rasulullah, itulah sebetulnya kalau menurut saya loh, dengan pengalaman yang sudah saya terapkan, sholawat itu sebetulnya adalah meniru zahir batinnya Nabi Muhammad, perilaku, bukan hanya pakaiannya, ucapan dan perilaku hati. Itu yang dimaksud bersolawat itu. Kanjeng Nabi biasa bangun malam sholat, tiru. Kanjeng Nabi Muhammad, kalau ada orang yang melakukan kezaliman, maafkan dan mendoakan supaya memperoleh hidayah. Lalu itu sunnah Rasulullah. Itulah yang dimaksud bersolawat sebetulnya menurut versi saya yang sudah saya terapkan. Nah, jadi kata-kata sholat itu ya nggak cukup ditelan mentah, nggak cukup dilebungkul. Kita harus mencari dengan praktek. Kalau kita tidak mencari dengan praktek, nanti outputnya bagaimana kita akan tahu. Seperti dulu saya wirid baca sholawat terus tiap hari 22 jam, kadang 10 jam, kadang 12 jam, 22 jam. Pokoknya satu hari satu malam itu terus saya membaca sholawat.
Ternyata dimasukkan ke kasaf. Akhirnya malah banyak tamu yang minta doa. Akhirnya tidak malah jauh, tidak malah dekat sama Allah, malah jauh rasanya dari Allah. Loh, berarti keterangan di perbanyaklah bersolawat kepadaku itu maksudnya bukan membaca solawat. Kalau menurut saya yang sudah saya praktekkan, meniru zahir batinnya Nabi Muhammad. Itulah yang dimaksud bersolawat sesungguhnya. Rasulullah tidak pernah lupa kepada Allah, zikir kepada Allah. Kita tiru. Nah, itu yang dimaksud sunnah, solawat itu. Bukan cuma ucapannya aja. Ya boleh, enggak salah kita mengucap. Tapi di samping kita membaca sholawat, kita harus tahu hakikat kebenaran sholawat itu outputnya kemana. Bisa enggak menjadikan hati ini lebih dekat lagi, lebih takwa lagi kepada Allah, atau malah kita bangga diri dengan sholawat itu. Nah, ini outputnya yang penting, hasil akhirnya maksudnya dirasakan. Tapi kalau sholawat itu diartikan meniru, mempelajari zahir batinnya Nabi Muhammad, saya kira itu benar menurut saya yang sudah saya pelajari seperti itu. Hati tenang, banyak mengingat Tuhan seperti Nabi Muhammad, suka mengingat Tuhan. Jangan penampilannya tok, jubahnya tok yang ditiru, tapi hatinya sering lupa kepada Allah. Ya berarti kan gak niru jejaknya Nabi Muhammad. Enak sholawat suwargo, wargane baik. Sembahlah, kata Rasulullah, sembahlah Tuhan yang aku sembah. Gitu. Jangan menyembah aku. Ana basarum mislukum, aku podo sampean kabeh. Enten ayat. Pertanyaan yang kedua, bagaimana orang tani kerja di pabrik banyak yang dilorot, tidak bekerja, nganggur, banyak yang kelaparan. Mosok ya Ranu? Orang kaya uangnya banyak sekali, ada miliaran sampai triliunan, tidak pernah zakat, gimana hukumnya? Orang kaya hartanya miliaran sampai triliunan, tidak pernah zakat. Ada tetangganya gak punya kerjaan, uangnya banyak, diem. Jadi tidak mau tahu dengan tetangganya yang kehidupannya itu serba kekurangan, padahal uangnya miliaran. Itu pelajaran. Nah, ini di mana hukumnya? Ya, sesuai dengan keterangan di dalam Al-Quran, dialah sesungguhnya pendusta agama. Pendusta agama, tidak mau membantu orang-orang fakir miskin. Ojo kok uang dulure dhewe soro itu gak ditulung, gak ditangekno cara. Paling ndak duwe miliaran ya dikai modal, dulure ditatakno. Dodol iki dene enggakane penak. Tapi yo eman jaranu biasa ngoten niku.
Orang tiga itu kupluk putih kan masih 500 juta dituku caranya. Kena ana tanggane bodoh ngono ya merem. Masya Allah. Ya sekali penyakit tok ngono. Kari mbuleng ya wis. Tinggali kok ngoten ya. Anu carane apa? Ya situ wis menjadi ketentuan Allah sendiri, wis gak tutuk akal. Mikir gak tutuk bisa. Oh, sing sowuke duwe miliaran, tanggane omahe reot, yo daruh belas ya. Api-api ndak tahu. Apa api-api, pura-pura ndak tahu. Ya wis tak bisa ngukumi saya carane. Ya wis sak karep-karepe ngono mau duwe-duwe dhewe ya. Tapi kalau seandainya kita gitu kan, ya ngono memang sing gak duwe tiga pikiran kepengin bantu wong akeh. Pak sing duwe gak duwe gak dikai pikiran ngoten. Ya mbok sing ngono iku ya pangeran dhewe sing nonton. Lek gak nyawang pangerane ya. Mbok wis. Wis gak kelak iso ngukumi ya jaran. Nah. Ya sing jelas ya gak api janu wong ngono wong dunyane akeh kok nak wong fakir miskin kok medhit iku gak masuk logika. Nah. Dikesampet pentingnya. Ya wis jenenge ngoten iku Pak, masih wis tak duluran biyen cilik ya dolan bareng mangan ya dulang kabeh ngono gedhe ngono gara-gara wis sugih ngono ya petal modal dulur kandung gak dibantu malah di apa dipek butuhi tok kadang. Ya wis akhir zaman. Gusti Allah ini macam-macam gawe. Cek ini udah jalan itu lek mati kan dak digowo ya. Mau besok-besok lek tahlilane ku 50.000-an pendino kan. Rodok ya. Kata 100 pendino sampai 7 dino lek 1 sampai 700 jalan. Nah, kita ini tahlil ya Pak Janu. Sing duwe akeh-akeh. Kayak nopo diamplop bisa. Tak diamplop ya wis. Ada lagi? Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna ya Allah min ahli ilmi, min ahli syuhudika ya Allah, min ahli ma'rifataka ya Allah, min ahli tuqwa, min ahli khair, min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wa baraka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.